Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi belajar matematika kelas 8 semester 1 tentang bab 1 pola bilangan. Submaterinya khusus membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Tujuan pembelajarannya satu, kalian diharapkan nanti bisa memahami pengertian barisan dan deret aritmatika. Kedua, bisa menentukan suku ke N dan jumlah suku ke N deret aritmatika. Ketiga, bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Materi barisan aritmatika, pengertiannya. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih atau beda antar sukunya adalah tetap atau sama. Ulangi ya, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisihnya atau beda antar sukunya adalah sama. Oke, contohnya yang A, perhatikan. Ada barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9 sampai dengan suku ke N. Kalian perhatikan barisannya itu mempunyai beda yang tetap yaitu 2. Kita lanjut contoh yang B. Ada barisan bilangan 3, 8, 13, 18 dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Antar bilangannya selisihnya tetap yaitu bedanya 5. Selanjutnya contoh yang C. Contoh yang lain dari barisan aritmatika adalah bilangannya 100, 90, 80, 70 dan seterusnya sampai dengan ke N. Kalian perhatikan bedanya yaitu semakin mengecil yaitu negatif 10. Selanjutnya yang D ada bilangan 22, 19, 16, 13 sampai dengan N. Perhatikan kalian antar sukunya mempunyai beda atau selisih yaitu negatif 3. Nah, barisan aritmatika yang bedanya positif disebut juga dengan barisan aritmatika yang naik. Barisan aritmatika yang bedanya negatif disebut juga dengan barisan aritmatika turun karena bilangannya akan semakin kecil. Nah, bentuk umum barisan aritmatika adalah suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, U3, U4 dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Nah, menentukan suku ke N dari barisan aritmatika bisa menggunakan satu rumusan yaitu perhatikan bagaimana menentukan rumus suku ke N-nya. Kita tadi tahu bahwa U1 suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya sampai dengan suku ke N mempunyai beda atau selisih yang tetap. Jadi setiap suku itu mempunyai selisih yang sama yaitu bedanya sama. Ya. Nah, perhatikan suku pertama sama dengan A, suku kedua itu nanti nilainya adalah A ditambah B. Suku ketiga nanti nilainya adalah sama dengan A ditambah 2B. Suku keempat sama nilainya dengan A ditambah dengan 3B dan seterusnya sehingga didapat nanti pola untuk sampai dengan suku ke N adalah nanti didapat rumusan umumnya yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali dengan B atau beda. Oke, dengan A sama dengan U1 suku pertama, B itu sama ada nilainya selisih atau beda antar sukunya dan UN adalah suku ke N. Perhatikan contoh soalnya yang A. Kita gunakan rumus yang umumnya ya sudah ada yang di atas tadi. Yang A diketahui barisan bilangan 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Pertanyaannya, tentukan suku ke-20. Nah, penyelesaiannya dari barisan bilangan tadi kalian tahu bahwa A atau suku pertamanya adalah 2. Beda atau selisih antar sukunya adalah 3. Dan pertanyaannya tentukan suku ke-20 berarti N-nya 20. Maka
Untuk menentukan suku ke N, gunakan rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 kali beda. Ganti A-nya dengan angka 2, N-nya dengan angka 20, dan bedanya atau B-nya dengan angka 3. Oke, kita hitung yang di dalam kurung 20 dikurang 1, 19. Nanti kalikan dulu dengan 3, dapat hasilnya 57 dan dijumlahkan dengan 2. 2 ditambah 57 sama dengan 59. Jadi suku yang ke-20-nya adalah 59. Oke, perhatikan contoh yang B. Diketahui barisan bilangan 20, 25, 30, 35 dan seterusnya. Pertanyaannya, tentukan suku ke-18. Penyelesaiannya bagaimana? Oke, perhatikan dari barisan bilangan tadi, diketahui bahwa A atau suku pertamanya 20, beda atau selisih antar sukunya adalah 5, dan N, pertanyaannya tentukan suku ke-18, N berarti N-nya 18. Masukkan ke rumus yang sudah ada, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kalikan beda. Ganti A-nya dengan 20, N-nya dengan 18, B-nya dengan angka 5. Kemudian kita hitung yang di dalam kurung dulu, 18 kurang 1, 17. Nanti kalikan dengan 5, dapat hasilnya 85. Kemudian kita hitung semuanya, 20 ditambah 85 itu nilainya 105. Jadi jawabannya suku ke-18 adalah 105. Oke, lanjut kita bahas lagi apa deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah dari N suku pertama barisan aritmatika. Jadi kalau kita bicara dengan deret, berarti di situ kalian harus menghitung jumlah dari suku-suku yang ada pada barisan aritmatika. Nah, rumus yang sudah ada adalah Sn sama dengan N/2 dikali dalam kurung A ditambah UN, atau Sn sama dengan N/2 dikali dalam kurung 2A ditambah dalam kurung lagi N dikurang 1 dikalikan dengan beda. Selanjutnya, perhatikan contoh soalnya. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika berikut. Barisan bilangannya 4 ditambah 9 ditambah 14 ditambah 19 ditambah dan seterusnya sampai dengan 10 suku. Bagaimana penyelesaiannya? Dari barisan yang sudah ada, kalian sudah bisa mengetahui bahwa A sebagai suku pertamanya yaitu 4. Beda atau selisih antar sukunya adalah 5. N, karena yang ditanya itu 10 suku pertama, berarti N-nya adalah 10. Nah, masukkan ke rumus jumlah Sn N/2 dikali dalam kurung 2A ditambah dalam kurung lagi N dikurang 1 kalikan beda. Ganti semua yang sudah diketahui di dalam rumus tersebut. N-nya ganti dengan angka 10, jadi 10/2 dikali dalam kurung 2 kali A berarti 2 kali 4, kemudian ditambah dalam kurung N dikurang 1, N-nya 10 dikurang 1, selanjutnya dikalikan dengan beda, bedanya 5 di sana, angkanya ganti dengan 5. Kita hitung yang di dalam kurung dulu, 10 dikurang 1 itu 9, kemudian kita kalikan dengan 5, hasilnya 45. 45 kemudian kita tambahkan dengan 8 ditambah 45, selanjutnya hitung hasilnya dan dikali dengan 5, yaitu dapatnya 265. Jadi jawaban pertanyaannya, jumlah 10 suku pertama dari barisan deret aritmatika tadi adalah 265. Oke, kita lanjut, ada apa lagi? Oke, kita lanjut soal cerita tentang deret barisan aritmatika.
Yang pertama, jika dalam suatu ruangan aula ada 9 baris kursi, barisan pertama terdapat 8 kursi, barisan kedua ada 10 kursi, dan seterusnya mengikuti barisan aritmatika. Berarti barisan ketiga ada 10 tambah 2, 12 kursi, tambah 2 lagi, dan seterusnya ditambahkan kedua terus menurut barisan aritmatika. Pertanyaannya, tentukan A. Jumlah kursi pada baris ke-9, B. Jumlah seluruh kursi dalam aula tersebut. Oke, penyelesaiannya bagaimana? Kita harus mengetahui dulu, jadi barisan aritmatikanya itulah suku pertamanya, yaitu A-nya adalah 8. Kemudian bedanya yaitu adalah 2. Karena ada 9 baris kursi berarti N-nya ada 9. Kita langsung masuk ke rumus yang A, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kalikan beda. Ganti semua angka yang sudah diketahui, A-nya 8, N-nya ganti dengan 9, B-nya ganti dengan angka 2. Hitung yang di dalam kurung dulu, 9 dikurang 1 itu 8, nanti dikalikan dengan 2. Selanjutnya kita menghitung jumlah 8 ditambah 16, yaitu 24. Jadi jumlah kursi pada baris ke-9 itu ada 24. Nah, pertanyaan yang B, tentukan jumlah seluruh kursi dalam aula tersebut. Karena ditanya jumlah semuanya, kita menggunakan rumus yang B, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A ditambah dalam kurung lagi N dikurang 1 dikali beda. Selanjutnya ganti N-nya dengan angka 9, ganti A-nya dengan angka 8, dan ganti bedanya dengan angka 2. Hitung yang di dalam kurung dulu, 9 dikurang 1, 8, nanti dikalikan dengan 2, 16. Selanjutnya hitung lagi yang di dalam kurung, 16 ditambah 16 jadi 32. Terakhir kalikan dengan 9 per 2 dikali dengan 32. Hasil akhirnya yaitu 144. Jadi jumlah seluruh kursi dalam aula tersebut ada sebanyak 144 buah kursi. Kita lanjut, contoh nomor 2. Jumlah semua bilangan asli antara 100 dan 200 yang habis dibagi 7 adalah. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Diketahui barisan bilangan yang dimaksud adalah karena kita harus menyusun bilangannya dari antara 100 dan 200 yang merupakan kelipatan 7. Jadi dimulai dari angka 105 karena 105 dibagi 7 yaitu 35 bulat ya. Oke, selanjut lagi kelipatan 7 berikutnya adalah 112 dan seterusnya. Terakhir sebelum angka 200 kelipatan 7 angkanya yaitu 196. Jadi kalian harus pertama sekali bisa menentukan angka sebelum angka 200 yang merupakan kelipatan 7. Nah, karena yang ditanyanya jumlah, kalian harus menggunakan rumus jumlah, tapi sebelumnya harus tahu dulu apa yang ada di sana. Pada barisan itu diketahui adalah A-nya 105, B-nya itu 7 karena kelipatan 7. Selanjutnya suku ke N-nya adalah 196. Nah, tapi kita tidak tahu ini 196 ini suku yang keberapa ya di sana, tidak tahu kita ada berapa angka yang merupakan kelipatan 7. Jadi kita harus cari tahu N-nya dengan menggunakan rumus yang pertama, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Ganti UN-nya dengan 196, ganti A-nya dengan 105, N-nya tidak tahu, kita nanti hitung lagi. Kemudian B-nya ganti dengan angka 7. Nah, setelah ini kalian harus membuka tanda kurung, mengalikan N dengan 7 dapat 7N. Kemudian negatif 1 kali 7 adalah negatif 7.
Hitung bulatnya dulu yang ada di ruas kanan. 105 dikurang 7 itu adalah 98. 7N ditambah 98 adalah suku di ruas sebelah kanan. Selanjutnya langkah berikutnya adalah memindahkan angka bulat dari ruas kanan ke ruas kiri. Ya, didapat di sini nanti 196 dikurang 98. Jadi angka yang positif 98 pindah ruas ke sebelah kiri, dia berubah tandanya menjadi negatif. Dari sini kita menghitung 196 dikurang 98 itu 98. Kemudian sama dengan 7N. Nah, N-nya didapat dengan membagi 98 dengan 7. Hasilnya yaitu 14. Jadi ada 14 buah bilangan yang merupakan kelipatan 7 yang terletak di antara angka 100 dan 200. Pertanyaan berikutnya, apa di sini ya jumlah semua bilangan itu? Maka kita selanjutnya harus bisa menggunakan rumus jumlah, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 kali beda. Kita ganti N-nya dengan 14 karena kita sudah tahu tadi ada 14 angka di sana. 14 per 2, kemudian di dalam kurung diganti A-nya dengan angka 105. Kemudian ganti N-nya lagi dengan 14, B-nya dengan 7, hitung yang di dalam kurung dulu. 14 dikurang 1, 13, kalikan dengan 7. Selanjutnya 2 kali 105 itu 210, hitung semuanya. Jadi yang di dalam kurung itu adalah 210 ditambah 91. Hasil jumlahnya kalikan dengan 7. Nah, dapatlah angka hitungnya yaitu 2107. Jadi jumlah semua bilangan asli antara 100 dan 200 yang habis dibagi 7 adalah 2107. Oke, demikianlah materi kita minggu ini. Mudah-mudahan semua bisa memahaminya. Silakan disimak ulang bagi yang kurang jelas. Ada latihan dan tugasnya. Yang pertama, buatlah rangkuman materi tadi. Yang kedua, jawablah pertanyaan yang sudah ada di layar slide-nya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.